Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk anak didik saya kelas 4. Terima kasih kamu sudah menonton video pembelajaran kita untuk hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom, guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan yang sangat kita rindukan. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari menyisipkan sel, baris dan juga kolom di dalam sebuah tabel dengan menggunakan program pengolah kata yaitu Microsoft Word. Baik, jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menyisipkan sebuah sel dalam sebuah tabel, bagaimana cara menyisipkan sebuah baris di dalam sebuah tabel, dan bagaimana cara menyisipkan sebuah kolom di dalam sebuah tabel. Oke, langsung saja kita ke materi kita. Dengan selesainya nanti pembelajaran ini, saya berharap nanti tujuannya agar kamu dapat membuat dan memodifikasi tabel dengan icon table. Lalu yang kedua nanti dengan tujuan membuat dan memodifikasi grafik dengan menggunakan icon chart. Lalu kemudian yang ketiga membuat dan memodifikasi diagram dengan menggunakan icon smart art. Baik, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini bagaimana menyisipkan sel, menyisipkan baris dan juga kolom. Jadi ada 3 poin yang penting, dan setiap nanti jika menurut kamu itu materi yang penting dan kamu ingin mencatatnya untuk mempersingkat waktu, silakan kamu screenshot atau tangkap layarmu atau cetak layarmu mungkin kamu sudah paham bagaimana cara men-screenshot di smartphone kamu masing-masing. Silakan kamu screenshot. Dan setelah selesai pembelajaran baru silahkan kamu catat kembali. Oke? Ataupun kamu boleh mengulang video ini kembali. Oke? Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara semua menyisipkan baris, sel dan juga kolom di dalam sebuah tabel. Baik, terlebih dahulu kita aktifkan program Microsoft Word kita. Di sini sudah saya sediakan. Jadi ini ada materi kita sedikit agar nanti bisa kamu catat di dalam buku tulis kamu masing-masing Contoh saya perbesar biar bisa kamu lihat nanti Oke, ini dia menyisipkan sel. Terlebih dahulu kita buat dulu sebuah tabel agar bisa kita praktikkan kita sisipkan dulu sebuah tabel. Kita buat tabel menggunakan menu insert, kemudian icon table. Lalu boleh di sini minggu yang lalu sudah saya ajarkan ada 3 cara untuk membuat sebuah tabel Contoh kita buat dia seperti ini Jadi 8 kali 6 table berarti bermaksud dia bertugas untuk membuat sebuah tabel dengan 8 kolom 6 baris. Boleh kamu lihat Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kolom dan juga 6 baris. Oke. Lalu bagaimana kita cara menyisipkan sebuah sel Klik di mana sel yang ingin kamu tambahi selnya. Contohnya jika tabel akan disisipkan sel pada kolom ketiga baris kedua. Kolom ketiga baris kedua berarti dia di sini. Maka klik sel kolom ketiga baris kedua. Nah, di sini kita klik. Setelah itu klik kanan pada mouse kamu. Sudah sampai muncul dia kotak dialog seperti ini. Ini dimaksudkan dengan kotak dialog karena di sini kita akan berdialog, ibaratnya kita berdialog dengan komputer ataupun Microsoft Word kamu itu.
ya, bagaimana cara membuat sebuah tabel, bagaimana menghapus, bagaimana membuat seperti ini. Jadi ini namanya kotak dialog ya. Ingat, klik kanan, kemudian insert, lalu kamu lihat ada di situ 5 pilihan, insert column to the left sampai insert cell ya. Pilih dan klik insert cell, lalu muncul kotak dialog insert cell. Sudah muncul di layar kamu kan, kotak dialog insert cell. Kemudian yang keempat ini bermaksud, kamu lihat di sini ya, lihat shift cell right ya, yang berfungsi untuk menyisipkan sel dan menggeser sel ke kanan. Lihat contoh kita buat shift cell right. Iya, dia menyisipkan sebuah sel dan menggeser sel ke sebelah kanan. Lihat, sel ini tadi ada 8 kolom ya, di dalam baris ini ada 8 kolom, sekarang jadi 9 di baris kedua. Berarti dia sudah disisipkan sebuah sel yang biru ini dan menggeser sel ke sebelah kanan. Itu dia ya. Oke, kemudian contoh di sini, saya klik di sini, kemudian kita coba shift cell down, klik kanan, insert cell, kita coba shift cell down. Apa yang terjadi? Iya, lihat ini, berguna untuk menyisipkan sel dan menggeser sel ke bawah. Oke, itu dia ya. Kemudian kita akan mencoba, kita klik di sini, insert entry row ya. Lihat ini, klik kanan, insert cell, insert entry row. Berguna untuk menyisipkan baris baru dan menggeser baris ke bawah. Lihat ini ya, kamu lihat perubahannya. Kemudian yang terakhir ada insert entry column ya. Dia itu berfungsi untuk, lihat contoh saya klik di sini, apa yang terjadi jika kita klik dia insert entry column? Iya, berguna untuk menyisipkan kolom baru dan menggeser kolom ke kanan. Lihat, jadi ada berapa kolom kita ini, tabel kita ini jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sudah disisipkan beberapa sel atau beberapa baris atau kolom ke dalam sebuah tabel ya. Jadi ini boleh kamu screenshot, lalu kamu catat nanti, kelak nanti berguna untukmu ke depan ya. Kemudian kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu menyisipkan baris ya. Di dalam sebuah tabel ini, contoh kita hapus saja ya, layout, kemudian pilih icon delete, lalu delete table. Di sini kita sisipkan lagi tabel yang baru, contoh 8 kali 6 berarti 8 kolom, 6 baris. Kita perkecil biar nampak nanti. Oke, ini sudah saya sediakan, sudah kita sediakan 8 kolom 6 baris ya, tabel yang baru lah. Klik di mana kamu ingin menambahkan baris baru. Contoh saya klik di sini ya, ini contoh kita buat warna merah ya, biar nanti kelihatan di mana perubahannya ya. Oke, ini kita buat biru, ini kita buat kuning, biar kamu nampak nanti di mana perubahannya. Oke, oke ya. Jadi nanti kalau ada kita sisipkan baris, berarti dia berwarna putih ya. Contoh saya mengklik di yang merah ya, saya klik, saya aktifkan di sel kolom kedua baris ke-6. Ini dia baris ke-6. Kemudian klik kanan mouse hingga muncul insert. Sudah.
Klik insert rows above untuk menyisipkan baris di atas baris. Lihat, disimak ya, untuk menyisipkan baris di atas baris. Lihat, insert rows above. Lihat, iya, lihat, baris yang berwarna merah menjadi dua. Berarti fungsinya ini tadi insert rows above untuk menyisipkan baris di atas baris. Jadi kita klik tadi di yang merah, ya, dia menambahkan baris di atas baris yang aktif tadi. Oke, contoh kita coba lagi yang biru. Kita klik di biru, lihat apa yang terjadi jika kita pilih dan klik insert rows above. Iya, dia menyisipkan baris di atas baris tersebut, di atas baris yang aktif tadi. Oke, itu dia. Kita kembalikan lagi, lalu kita coba untuk menyisipkan baris menggunakan perintah insert rows below. Lihat, saya klik di yang kuning, klik kanan, lalu pilih dan klik insert. Kita pilih dan klik insert rows below. Apa yang terjadi? Iya, dia menyisipkan baris di bawah baris tersebut, ya, hampir sama seperti tadi insert rows above. Ya, kalau insert row above menyisipkan baris di atas baris tersebut, sedangkan kalau insert rows below menyisipkan baris di bawah baris tersebut. Paham? Oke, ya. Jadi ini dia yang tadi di bawah, insert below. Kalau tadi dia kita klik, lihat, ya, kita klik kanan, kita pilih dan klik insert above. Lihat yang terblok di sebelah kanan. Paham? Kalau itu yang above. Kalau dia kita pilih dan klik yang below, lihat, dia akan menyisipkan baris di bawah baris tersebut. Klik kanan, insert below. Lihat yang terblok dia yang di kanan. Oke, paham? Iya, itu untuk menyisipkan baris. Ini boleh kamu screenshot, ya. Lalu kita masuk ke menyisipkan kolom. Contoh kita buat lagi tabel yang baru biar kamu semakin paham, ya. Ini ada 8 kolom 6 baris kembali, ya. Bagaimana cara menyisipkan kolom di sebuah tabel? Lihat, sama saja perintahnya seperti tadi, ya. Klik di mana kamu akan contoh ini saya beri warna saja, ya. Oke. Oke, ini ada sel kita, ini ada tabel kita, ya. Klik di mana kamu akan menambahkan sebuah kolom yang baru. Contoh saya klik di sini di samping kolom yang berwarna putih, di samping sel yang berwarna putih. Sudah? Lalu tetap lakukan klik kanan pada mouse, lalu insert, ya, insert columns to the left, insert columns to the right, itu untuk menyisipkan kolom. Kalau insert rows above, insert rows below untuk menyisipkan baris. Coba kita buat insert columns to the left. Saya mau bertanya, left itu kiri atau kanan? Iya, kiri. Sedangkan right, kiri atau kanan? Iya, kanan. Jadi insert columns to the left berfungsi untuk menyisipkan kolom. Ingat, garis bawahi, menyisipkan kolom di sebelah kiri sel. Jadi di sini tadi kita aktifkan, ya. Berarti dia akan menyisipkan kolom di sebelah kirinya. Berarti di sini. Coba kita lakukan, kita praktekkan. Benar atau tidak? Insert column to the left. Lihat, sudah bertambah. Iya. Contoh, kita buat di samping sel yang berwarna putih. Lihat apa yang terjadi. Insert, lalu insert columns to the left. Lihat, di samping sel yang berwarna putih menjadi, bertambah kolom yang baru. Tadinya satu kolom di sampingnya, sekarang menjadi 2. Oke, itu dia. Kemudian kebalikannya, kalau insert to the right, ya, contoh ini, ya, kita beri warna. Contoh saya di sini, di yang biru.
Dia berarti di tengah-tengah antara putih dengan kuning. Apa yang terjadi? Saya aktifkan yang biru di tengah-tengah, lalu kita klik kanan, lalu insert, kemudian insert columns to the right. Iya, berarti dia akan menyisipkan kolom di sebelah kanan. Iya, di sebelah kanan sel. Oke, paham? Oke, saya yakin semua sudah paham ya, karena sangat gampang. Oke, sudah paham? Oke, terima kasih kepada kamu yang telah mengikuti pembelajaran kita, ya, yang telah mengikuti pembelajaran kita. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kamu, ya. Dan semoga kamu tetap diberi kesehatan dan tetap jaga kesehatan kamu. Jangan lupa berdoa. Silakan catat materi kita hari ini. Minggu depan kita ujian, persiapkan dirimu, ulangi semua video pembelajaran yang sudah saya berikan. Buka di YouTube saya langsung di Jericho Sanjaya Gultom, buka di YouTube atau ketikkan SD Budi Murni 7. Lihat di situ materi-materi kita. Kalau tidak, buka Edmodo kamu, lalu buka materi yang saya berikan. Oke, minggu depan sudah ujian, persiapkan dirimu, kerjakan dengan jujur. Coba jangan men-searching dari Google, karena bahasa dari Google sangat tinggi, ya. Mungkin kamu nanti menjadi tidak paham, ya. Silahkan ambil dari materi pembelajaran yang saya berikan. Oke, jangan paksakan dirimu agar kamu santai, agar kamu tidak terbebani, agar kamu cepat selesai. Kamu searching saja dari Google semuanya, ya. Semuanya bisa saja berbeda, ya, karena pemikiran dan pemahaman seseorang berbeda-beda, jadi bahasanya pun berbeda. Nanti kamu tidak sanggup untuk menelaah bahasa tersebut. Oke? Sampai berjumpa. Selamat ujian untukmu minggu depan. Saya berharap dan saya mengharapkan semua kamu lulus dari KKM kita. Oke? Berikan yang terbaik. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.